Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Tini. Selamat malam, rekan-rekan semua. Kami dari kelompok Geraba ingin mempresentasikan penerapan teknologi sistem layanan informasi untuk tunawisma yang tidak memiliki identitas di Jati Baru Tanah Abang. Next. Next, Mbak Putri. Oke. Kelompok Geraba terdiri dari saya sendiri, Rio Andriawan, ada Mbak Maria Lorenza, ada Mas Dwi Hartanto, ada Mas Gali Pamungkas, dan ada Mbak Popi Lestari. Next. Latar belakang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat luaran yang diharapkan. Next. Latar belakang. Tunawisma merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal dan seringkali tidak memiliki identitas resmi. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, penerapan sistem layanan informasi dapat menjadi solusi inovatif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan memperluas akses tunawisma terhadap berbagai layanan. Khususnya tunawisma di Jati Baru Tanah Abang mengalami kesulitan akses layanan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan karena tidak memiliki identitas resmi. Solusi inovatif melalui program kreativitas mahasiswa atau PKM, riset penerapan iptek dapat membantu dengan teknologi informasi. Harapannya teknologi ini dapat memudahkan mereka mendapatkan identitas resmi, akses pelayanan esensial, dan dukungan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Next. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi tunawisma Jati Baru Tanah Abang, khususnya yang tidak memiliki identitas resmi, dan apa dampaknya terhadap akses mereka terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial. Bagaimana penerapan teknologi sistem layanan informasi dapat membantu tunawisma yang tidak memiliki identitas untuk mendapatkan pengenalan resmi dan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan. Bagaimana penerapan teknologi informasi dalam memberikan solusi bagi tunawisma di Jati Baru. Untuk next selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Mbak Maria. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari makalah yang kami buat. Yang pertama, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi tunawisma di Jati Baru, Tanah Abang, khususnya mereka yang tidak memiliki identitas resmi. Yang kedua, untuk memberikan solusi berbasis teknologi sistem layanan informasi sebagai cara inovatif untuk membantu tunawisma mendapatkan identitas resmi dan meningkatkan akses mereka terhadap layanan penting. Yang ketiga, mendukung program kreativitas mahasiswa atau PKM riset penerapan iptek. Next. Manfaat yang pertama, pemahaman lebih mendalam. Proses penelitian dan penulisan makalah akan membantu penulisan untuk memahami secara lebih mendalam isu tunawisma tanpa identitas di Jati Baru Tanah Abang. Solusi inovatif menyajikan solusi berbasis teknologi sistem layanan informasi dapat membuka wawasan mengenai inovasi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tunawisma. Kontribusi terhadap PKM riset penerapan iptek memberikan kontribusi dalam mendukung program ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memecahkan masalah sosial, peningkatan akses dan identitas tunawisma. Melalui solusi teknologi yang diharapkan, makalah ini dapat membantu meningkatkan akses tunawisma terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial dengan memfasilitasi pemberian identitas resmi. Next. Luaran yang diharapkan, yang pertama peningkatan kesadaran masyarakat. Di dalam peningkatan kesadaran masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang kondisi tunawisma tanpa identitas sehingga masyarakat lebih peka terhadap masalah ini. Yang kedua, dukungan masyarakat dan pihak terkait. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang isu ini diharapkan dapat merangsang dukungan lebih besar dari masyarakat dan pihak terkait, baik dalam bentuk partisipasi aktif maupun dukungan finansial. Yang ketiga, implementasi solusi teknologi.
Di dalam solusi teknologi ini, diusulkan dalam makalah luaran yang diharapkan adalah implementasi nyata dari solusi tersebut yang dapat membantu tunawisma mendapatkan identitas resmi dan akses lebih baik ke layanan. Yang keempat, kontribusi terhadap program kreativitas mahasiswa atau PKM riset penerapan iptek. Dengan pembuatan makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti terhadap PKM riset penerapan iptek dengan merinci konsep solusi dan memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi tunawisma untuk mendapatkan identitas resmi. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Popi. Silakan Mbak Popi. Terima kasih Bu Maria. Selamat malam Bu Tini dan teman-teman semuanya. Dalam sesi ini saya akan membahas tentang apa itu tunawisma, tantangan para tunawisma, dan peran data kependudukan khususnya untuk para tunawisma di Jati Baru, Tanah Abang. Tunawisma itu merupakan orang dalam keadaan kurang mampu yang tidak memiliki rumah dan biasanya tinggal di taman, di pinggir jalan, atau di tenda-tenda. Tunawisma tanpa identitas menjadi fokus utama dalam penelitian ini, di mana keadaan ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan akses terhadap layanan dasar, misalnya layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya. Nah, apa sih itu kependudukan? Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Dalam hal ini tuh mencakup ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah seiring waktu akibat kelahiran, kematian, imigrasi, dan penuaan atau usia lanjut. Pentingnya data kependudukan dalam penerapan sistem informasi ini ialah di mana data tersebut bisa membantu mengidentifikasi kelompok tunawisma yang seringkali tidak terdaftar secara resmi agar mereka mendapatkan pelayanan sosial yang layak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Gali. Silakan, Mas Gali. Terima kasih Mbak Popi waktunya. Untuk slide selanjutnya terkait metode pelaksanaan, saya coba jelaskan untuk tahap pertama adalah analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis pendataan identitas masyarakat, khususnya untuk ekonomi menengah ke bawah. Dari hasil analisis tersebut didapatkan data masih ada masyarakat yang belum memiliki identitas, khususnya para tunawisma di Jati Baru, Tanah Abang. Tahapan kedua adalah desain aplikasi. Desain aplikasi biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya, yang datanya biasa didapat dari riset pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Tahapan ketiga, pembuatan aplikasi. Aplikasi ini menggunakan software PHP dan XMPP. Untuk tahapan publikasi, kegiatan publikasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akan dilakukan pendataan terhadap tunawisma untuk pembuatan kartu identitas. Next. Untuk tahapan penginputan data dilakukan untuk mengisi database yang terdapat dalam aplikasi yang sudah dibuat. Data yang dikumpulkan tersebut antara lain nama, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, foto, fingerprint, dan lain sebagainya. Penginputan ini dilakukan per satu orang dengan satu admin yang dibekali dengan satu sarana laptop dan 4 kamera untuk data perekaman. Metode pelaksanaan terakhir adalah laporan data. Laporan data dilakukan setelah penginputan selesai dilakukan. Laporan tersebut berisi data yang lengkap dan siap dilaporkan ke instansi terkait yang selanjutnya dapat diolah menjadi identitas sementara. Next. Tahapan selanjutnya adalah implementasi rancangan aplikasi. Next. Untuk tahapan pertama adalah tampilan login untuk username, admin, dan password seperti biasa
kita ketikkan di bagian lembar kedua ini. Next. Untuk fitur setelah login ada dashboard, tambah data, update data, dan logout. Next. Untuk tambah data, admin melakukan input data antara lain nama, alamat, tempat tanggal lahir, golongan darah, nomor telepon, jenis kelamin, status, dan pekerjaan. Next. Untuk selanjutnya, admin mengambil gambar wajah depan untuk masyarakat yang akan dilakukan pendataan identitas sementara. Next. Setelah itu, tahapan kedua adalah admin mengambil gambar untuk foto seluruh badan dari masyarakat tersebut. Next. Yang tahapan ketiga adalah foto wajah dengan posisi wajah miring samping kanan. Selanjutnya adalah mengambil gambar foto wajah miring ke kiri. Next. Setelah itu admin mengambil sidik jari dengan alat fingerprint. Yang pertama adalah sidik jari jempol kanan. Next. Yang kedua adalah ambil sidik jari 3 jari kanan. Next. Yang keempat adalah ambil sidik jari kelingking kanan. Selanjutnya admin mengambil sidik jari dengan fingerprint untuk jempol kiri. Next. Yang kedua adalah ambil sidik jari telunjuk kiri. Next. Setelah itu, setelah data semua sudah diinput oleh admin, maka muncul fitur untuk pop-up seperti ini. Lihat data yang sudah diperbarui. Next. Setelah data tersebut diinput, maka muncul tampilan seperti yang ada di slide di bawah ini, sesuai data yang sudah diinput. Dan terdapat 2 pop-up, yaitu yang pertama, Anda yakin data sudah benar. Kalau admin sudah yakin data tersebut sudah benar dengan melakukan konfirmasi dengan masyarakat yang sudah diambil datanya, maka bisa langsung diklik kolom pertama ini. Kalau masih ada terdapat kekeliruan, bisa langsung diedit di kolom di bawahnya. Next. Setelah data yakin sudah benar, maka muncul pop-up seperti pada slide selanjutnya ini. Anda yakin data dikirim ke supervisor. Jika yakin, maka dipencet ya. Kalau tidak, dipencet tidak. Next. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dwi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mas Galih. Selamat malam Ibu Tini dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan mengenai anggaran biaya dari rencana PKM kelompok kami. Next, Mbak Popi. Ya, untuk anggaran biaya, rencana anggaran biaya yang pertama adalah untuk biaya penunjang, yaitu sewa hosting niaga hoster, yang di sini digunakan untuk menyimpan source code dan database, yaitu 1 buah dengan harga 552.000. Selanjutnya adalah biaya untuk peralatan, antara lain yang pertama adalah graphic card, yaitu digunakan untuk sarana pemrosesan visual, dibutuhkan 1 buah seharga 4 juta. Yang kedua, external hard disk 1 terabyte, digunakan untuk penyimpanan database sementara sebanyak 1 buah, harganya 1 juta. Yang ketiga adalah RAM DDR3 yang 8 GB, digunakan untuk penyimpanan data, dibutuhkan 1 buah dengan harga 1.500.000. Yang keempat adalah kamera Canon EOS M2200, digunakan untuk sarana pengambilan foto,
Dibutuhkan 4 buah kamera, masing-masing harganya 6.500.000 dengan total 26 juta. Yang kelima adalah tripod, digunakan untuk sarana penunjang kamera, dibutuhkan 4 buah juga, dengan harga masing-masing 700.000, jumlahnya 2.800.000. Yang keenam adalah biometrik. Alat biometrik ini digunakan untuk membaca sidik jari. Dibutuhkan 1 buah alat biometrik dengan harga 1.090.000. Yang ketujuh adalah laptop, digunakan untuk sarana pembuatan program. Dibutuhkan 1 buah dengan harga kisaran 5 juta. Dengan total biaya peralatan adalah 41.390.000. Untuk biaya penunjang dan peralatan ini seharusnya dikeluarkan oleh pihak mitra, bukan dari kami. Next, Mbak Poppy. Yang selanjutnya adalah biaya transportasi pengadaan. Untuk pengadaan material sebanyak 600.000, transportasi instalasi program 600.000 dengan jumlah 1.200.000. Untuk selanjutnya, untuk biaya pelaksanaan kegiatan, yaitu untuk transportasi publikasi. Transportasi publikasi ini adalah kegiatan publikasi mengenai pendataan. Dengan jumlah satuan adalah 5 orang, masing-masing orang 150.000 dengan total 750.000. Yang kedua adalah transportasi pendataan. Digunakan pada saat pelaksanaan pendataan sebanyak 5 orang, masing-masing 300.000, yaitu dengan total 1.500.000 rupiah. Yang ketiga adalah biaya konsumsi 5 orang, masing-masing 200.000, total 1 juta rupiah. Dan yang keempat adalah pembuatan laporan, dianggarkan 200.000. Dengan total biaya pelaksanaan kegiatan adalah 3.450.000. Selanjutnya, Mbak Poppy. Untuk selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kegiatan ini rencananya dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu bulan Desember tahun ini, bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2024. Kegiatan yang pertama adalah analisa aplikasi yang akan dibuat, direncanakan pada minggu pertama dan kedua bulan Desember tahun 2023. Kegiatan yang kedua adalah desain dan pembuatan aplikasi. Direncanakan dilaksanakan pada minggu ketiga 4-5 bulan Desember dan minggu pertama bulan Januari 2024. Kegiatan yang ketiga adalah pengujian aplikasi, direncanakan selama 2 minggu, yaitu bulan Januari, minggu kedua, dan minggu ketiga. Selanjutnya adalah publikasi kepada masyarakat yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Januari. Untuk kegiatan selanjutnya, pelaksanaan pendataan direncanakan akan dilaksanakan pada minggu kelima bulan Januari dan minggu pertama dan minggu kedua bulan Februari. Pada saat minggu kedua bulan Februari juga sudah dilaksanakan pembuatan laporan, dilanjutkan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Februari. Demikian Ibu Tini dan teman-teman presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Rio. Silakan Mas Rio. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.